Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Ikan Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai kolesterol, terutama yaitu apa sih yang bisa menyebabkan kita terkena kolesterol. Nah, berdasarkan Health Harvard Edu seperti yang saya ada di bawah sini, bahwa 20% kolesterol di dalam tubuh kita atau di dalam aliran darah kita itu berasal dari makanan. Jadi, kalau selama ini kita selalu menyalahkan kolesterol karena makanan, itu salah besar. Karena kolesterol yang didapatkan dari makanan hanya 20%. Lalu sisanya dari mana? Nah, kolesterol itu sendiri dia diproduksi oleh liver. Jadi sebetulnya tubuh kita lah yang memproduksi kolesterol. Di mana kolesterol itu ada macam-macam. Ada kolesterol baik, ada kolesterol buruk, dan ada beberapa lagi macamnya dari bagian-bagian kolesterol ini. Sementara saya akan konsentrasi pada kolesterol baik atau yang kita kenal dengan HDL dan kolesterol buruk atau yang kita kenal dengan LDL. Kalau menurut heart.org, kolesterol sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita memerlukan kolesterol untuk memproduksi hormon tertentu, vitamin D, enzim untuk membantu kita memproses makanan, lalu juga zat-zat lainnya yang dibutuhkan agar fungsi sel tubuh sehat. Jadi, kalau dikatakan kolesterol itu berbahaya tidak sepenuhnya benar, karena justru kita juga sangat membutuhkan kolesterol. Tapi yang berbahaya itu jika kolesterol jahat yaitu LDL lebih banyak daripada si HDL. Jika kolesterol LDL terlalu tinggi, maka dia akan menumpuk di dinding arteri kita. Sehingga inilah yang membuat kadangkala disebut penyakit vaskular, yaitu ada plak-plak di pembuluh darah kita. Nah, inilah yang disebabkan oleh si LDL. Sedangkan harusnya LDL ini dibuang. Yang organ tubuh yang membantu pembuangan si LDL ini adalah liver. Jadi tugas liver adalah selain dia membuang toksin, mengolah glukosa, tapi juga dia mengatur kolesterol ini. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai terbayangkan kan bagaimana sibuknya liver tubuh kita. Bayangkan, dia harus mengatur glukosa, dia harus membuang toksin, dia juga harus mengatur kolesterol dalam tubuh kita. Selama ini kita tidak memperdulikan kadar-kadar glukosa dalam tubuh kita, sehingga terjadi penumpukan di dalam liver, menjadi fatty liver. Liver sibuk sekali mengurusi si glukosa ini. Plus liver juga sibuk sekali mengurusi toksin-toksin tubuh kita. Jangan bilang kita tidak pernah terpapar toksin. Toksin ini dari mana saja. Bisa dari hirupan, bisa dari skincare kita, bisa dari produk-produk self care kita. Misalnya body lotion, shampoo, sabun, ini yang pasti kita pakai sehari-hari ternyata memapari kita dengan racun dan membuat liver kita semakin berat bekerjanya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya kemarin banyak makan kambing nih, jadi tiba-tiba saya kolesterolan. Salah besar. Sebetulnya di dalam tubuh kita livernya lagi kecapean. Sehingga harusnya pada saat kita lagi banyak makan yang mengandung kolesterol, dia bisa memilah mana kolesterol baik dan kolesterol buruk, dan si kolesterol buruknya ini akan dibuang oleh liver. Ya, jadi masalahnya adalah kita kalau mau memperbaiki akarnya, kita perkuat dulu liver kita. Jangan membuat liver kita terlalu lelah sehingga tidak bisa mendeteksi kolesterol jahat ini. Kondisi-kondisi lain yang menyebabkan kolesterol tinggi ini antara lain adalah diabetes, lalu juga kondisi liver dan ginjal yang tidak baik, lalu polycystic ovary syndrome, lalu juga kadangkala kehamilan juga dapat menyebabkan kolesterol berubah, dan juga kondisi kelenjar tiroid kita yang bermasalah ini juga menyebabkan penyakit kolesterol, dan juga obat-obatan tertentu.
Kalau kita mau memperkuat tubuh kita agar kita dapat mengelola si kolesterol ini, ingat kolesterol dibutuhkan oleh tubuh. Jadi salah besar kalau kita betul-betul mau menghambat si kolesterol. Kita perkuatlah tubuh kita, perkuatlah liver kita. Salah satu suplemen yang untuk memperkuat liver kita adalah glutathione, ya. Jadi glutathione, kalau ada yang baca misalnya ini glutathione kan untuk pemutih, itu harus curiga ini isinya glutathione atau vitamin C. Karena sebenarnya glutathione yang asli itu adalah glutathione untuk melindungi liver kita. Nah, jadi yuk kita perkuat tubuh kita dulu, perkuat liver kita. Jangan dulu langsung stop asupan-asupan yang sebetulnya malah asupan itu baik untuk tubuh kita, tapi kita perkuat dalam tubuh kita dulu. Selain kita memperkuat liver dengan glutathione, kita juga meningkatkan kadar HDL di dalam tubuh kita. Jadi untuk meningkatkan kadar HDL ada salah satu suplemen yang disebut dengan niacin. Biasanya saya mengusulkan agar mengkonsumsi niacin ini dengan ada tulisan niacin no flash, karena niacin ini kadangkala membuat muka kita menjadi merah. Jadi kita carilah niacin yang ada tulisannya niacin no flash. Niacin ini sebetulnya adalah vitamin B3. Nah, jadi sekarang bisa terlihat ya pentingnya kita mengkonsumsi si niacin ini agar kita dapat memproduksi HDL lebih tinggi daripada LDL. Cara kerja obat kolesterol dia adalah menekan si kadar LDL. Nah, bagi yang sudah mengkonsumsi obat kolesterol tidak disarankan mengkonsumsi niacin. Bukan tidak disarankan, sama sekali sebaiknya tidak mengkonsumsi si niacin ini atau B3. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah yang tidak mau mengkonsumsi obat, konsumsilah suplemen karena B3 selain juga baik untuk si kolesterol, dia memiliki juga kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, jadi kita konsumsilah si niacin ini untuk meningkatkan kadar HDL kita. Tapi jangan lupa perkuat juga liver kita. Ya. Nah, terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.